Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut situasi arus mudik di sejumlah daerah pemirsa, kita terhubung dengan rekan-rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikatama Karawang. Sementara itu ada juga rekan Ismalia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, dan rekan Muhammad Zulhilmi di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita menyapa rekan kami, rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Halo, selamat siang rekan Nata. Seperti apakah pantauan pada siang hari ini di gerbang tol Cikatama? Apakah makin lengang di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan suasana situasi arus lintas di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini terpantau lebih landai dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ketika terutama pada puncaknya pada tanggal 6 April 2024 yang lalu. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh per hari, untuk saat ini masih tembus di angka 12.000 kendaraan data per update pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk beberapa rekayasa arus lintas juga sudah mulai dihentikan sementara waktu atas diskresi pihak polisian, seperti contohnya adalah kontraflow yang berlaku sebelumnya pada kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 sudah normal sejak kemarin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk sistem one way atau satu arah yang sudah diberlakukan sejak tadi pukul 12 siang yang berlangsung dari 72 sampai dengan kilometer 414. Kemudian untuk saat ini dapat saya sampaikan juga bahwa untuk volume arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta masih cukup ramai lancar, sementara untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Jakarta ini terbilang sangat-sangat landai. Bahkan untuk jarak pandang pun sampai dengan saat ini di sekitaran arah untuk menuju ke Jakarta cenderung jaraknya cukup jauh dari kendaraan satu ke kendaraan lainnya. Kemudian tidak hanya itu, bagi para pengendara yang sudah mulai merasa kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam diharapkan bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Untuk rest area terdekat di kilometer 70 gerbang tol Cikatama ini ada kilometer 86 rest area yang sudah disediakan, namun tetap saja pemberlakuan untuk maksimal istirahat yakni 30 menit karena untuk bergantian dengan kendaraan lain, sehingga nantinya tidak ada lagi kendaraan yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat sejenak karena itu berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan. Kemudian juga pastikan saldo e-tol Anda cukup sehingga tidak ada lagi penumpukan kendaraan atau mengisi top up ketika di gerbang tol. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi prima seperti pengecekan mesin sebelum berangkat, kemudian ban, pengereman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Demikian Pram. Pada siang hari ini bagaimana dengan di gerbang tol Kalikangkung, pemirsa? Kita akan menyaparkan kami Ismalia di sana. Ismalia, kalau di Cikatama lengang bagaimana dengan di Kalikangkung siang hari ini? Silakan Ismalia. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami perbaharui informasi di gerbang tol Kalikangkung ini masih terpantau untuk kendaraan sangat landai yang dari menuju arah Jakarta ke Semarang. Namun dapat kami perbarui informasi Pram dan juga pemirsa untuk rekayasa lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini sudah dibuka dari arah timur menuju ke arah barat, yang dimana arah timur menuju ke arah barat ini merupakan arah dari Jawa menuju ke arah Jakarta. Jadi untuk one way ini juga sudah tidak diberlakukan dari kilometer 72 menuju kilometer 414, yang dimana tadinya sebelum dibukanya jalur dua arah ini dilakukan sterilisasi sekitar pukul 10, dan tadi untuk pembukaan jalur dua arah juga dipimpin oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan. Dan untuk saat ini memang di gerbang tol Kalikangkung arus lalu lintas atau jalur dua arah ini sudah diberlakukan dan sudah kembali normal. Pram dan juga pemirsa juga dapat kami pantau di sini untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang ini masih terpantau mendatangi ke gerbang tol Kalikangkung, namun tidak terjadi penumpukan atau antrean yang panjang di gerbang tol Kalikangkung dan masih dirasa normal untuk arus lalu lintas. Dan dihimbau juga bagi para pemudik ini jika merasa kelelahan bisa berhenti di rest area terdekat atau di rest area di kilometer 379 yang terdekat dari gerbang tol Kalikangkung, dan dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan karena akan mengganggu aktivitas di jalan tol dan juga bisa menyebabkan kecelakaan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Juga para pemudik dihimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah diterapkan. Kembali ke Anda, Pram. Kembali dari Kalikangkung, kita akan bergeser pemirsa ke Garut, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Malangbong. Ada rekan kami Zulhilmi di sana. Hilmi, hujan dari sejak siang tadi, apakah hingga saat ini masih diguyur hujan dan menghambat para arus mudik di sana? Ya, Pram.
Pram dan juga pemirsa, benar sekali untuk saat ini di jalur arteri, tepatnya di jalur selatan, Simpang Malambong, Garut, Jawa Barat ini masih diguyur hujan rintik-rintik ataupun gerimis. Namun dapat kami sampaikan untuk arus lalu lintasnya sendiri saat ini masih cukup ramai dan lancar, di mana kami memantau sejak pagi tadi ini masih didominasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor yang berasal dari Jakarta, dari Bandung dan juga sekitarnya menuju ke kawasan Tasikmalaya Kota, Ciamis hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu untuk pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan juga bus ini juga masih cukup banyak, namun terhitung tidak lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Tasikmalaya, puncak arus mudik ini memang sudah terjadi sejak Jumat hingga Senin kemarin, di mana puncak arus mudiknya sendiri terjadi pada Senin 8 April 2024 kemarin dengan total kendaraan yang melintas hingga ke Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini mencapai 47.321 kendaraan, di mana diantaranya 28.941 ini merupakan kendaraan sepeda motor ataupun roda 2, sementara sisanya merupakan kendaraan mobil pribadi dan juga bus. Dan namun untuk saat ini pun para pemudik yang berasal dari Jakarta, Bandung dan juga sekitarnya akan melintasi kawasan jalur selatan ini diprediksi masih akan tetap banyak, namun meskipun tidak sesignifikan di hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi, nantinya pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas sepenggal, di mana nantinya rekayasa arus lalu lintas satu arah itu akan diberlakukan jika nantinya ada kepadatan di berbagai titik. Sementara itu untuk beberapa titik-titik yang dapat Anda antisipasi bagi Anda yang ingin melintasi kawasan jalur selatan ini, diantaranya adalah Pasar Malambong, kemudian Pasar Lewo, dan juga Pasar Limbangan yang bisa menjadi perhatian bagi Anda yang ingin menjalani aktivitas mudik ke Provinsi Jawa Tengah, di mana ketiga titik itu merupakan pusat ataupun menjadi titik-titik dari kemacetan di sekitar jalur selatan ini karena adanya aktivitas pasar tumpah yang membuat penyempitan jalur bagi kendaraan yang ingin melewati. Sementara itu untuk nantinya terjadi kepadatan juga, kepolisian akan menyiapkan tim urai yang akan membawa ataupun menarik para pengendara ini jika nantinya terjadi ketersendatan, khususnya untuk yang mengarah ke Provinsi Jawa Tengah. Dan bagi Anda yang ingin menjalani aktivitas mudik, baik itu menggunakan sepeda motor dan juga mobil, yang akan melintasi di jalur selatan ini diharapkan untuk tetap berhati-hati dan waspada karena kontur jalan yang berliku, curam terlebih ketika saat hujan turun tiba. Demikian, Pram. Ini melaporkan langsung dari kawasan Malambong, Garut, Jawa Barat. Dan sebelum tadi rekan Ismalia Mediasari langsung dari Kali Kangkung dan Cikatama. Ada rekan kami Nata Arman, terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan.